bersama teman Mahdia dengan NIM 101222183. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin A, mulai dari pengertian, fungsi, dampak, dan lain-lain. Menurut para ahli, vitamin A atau retinol atau asam retinoik merupakan nutrisi yang penting untuk organ penglihatan, pertumbuhan, pembelahan sel, kesehatan reproduksi, dan menunjang sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada pendapat dari ahli yang lain, yaitu vitamin A adalah salah satu zat gizi mikro dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk menjaga kesehatan mata dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit, misalnya campak, diare, penyakit infeksi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa fungsi dari vitamin A, yaitu pertama, menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata ini kita bisa mengambil sumbernya dari wortel, salah satu contohnya itu wortel. Supaya mata ini kita terhindar dari yang namanya rabun dekat maupun rabun jauh, dan kita juga bisa mencegah yang namanya kebutaan. Kemudian yang kedua yaitu mencegah dan mengobati kanker. Banyak beberapa sumber yang bisa mencegah dan mengobati kanker. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesehatan kulit. Kita harus menjaga kesehatan kulit kita karena yang pertama kali orang-orang pada kita yaitu kulit kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh ini agar kita rentan terkena penyakit. Yang kelima, mencegah penuaan dini. Mencegah penuaan dini ini kita harus betul-betul menjaga yang namanya badan kita, karena ketika kita sering terkena penyakit, maka kita juga mungkin ada kemungkinan kita akan lebih cepat menjadi tua. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kesehatan organ reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi ini sangatlah penting bagi kita. Selanjutnya yaitu sumber vitamin A. Ada beberapa sumber yang bisa kita ambil, mulai dari hewani sampai nabati. Contoh dari kita bisa ambil dari hewan yaitu ikan. Tetapi tidak semua jenis ikan juga itu mengandung vitamin A. Salah satu contoh ikan yang mengandung vitamin A yaitu salmon, tuna, dan makarel. Kemudian ada keju, udang, susu, telur, hati sapi, dan lain-lain. Kemudian dari nabati kita bisa ambil ubi jalar, mok wortel, kangkung, brokoli, paprika merah, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu kekurangan vitamin A dan dampaknya. Kekurangan vitamin A dan dampaknya ini kita bisa pertama yaitu gangguan pada mata. Gangguan pada mata ini itu seperti mata kering, keringnya juga air mata, kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya rabun, baik rabun senja, rabun jauh, rabun dekat. Dan kekurangan vitamin A juga ini dapat menyebabkan yang namanya kebutaan. Oleh karena itu kita harus memenuhi yang namanya vitamin A dalam tubuh kita, karena vitamin A ini salah satu nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, dengan dampaknya ketika kita kekurangan vitamin A yaitu kulit kering. Kurangnya asupan vitamin A dapat menyebabkan efek keratinisasi pada kulit dan selaput lendir. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan pertumbuhan pada janin dan anak. Kenapa bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak? Karena bisa jadi ketika kekurangan vitamin A akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak, seperti mungkin lebih pendek, postur tubuh yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya meningkatkan resiko kanker. Vitamin A juga ternyata bisa meningkatkan terjadinya resiko kanker. Karena dalam suatu penelitian, ketika kita kekurangan vitamin A ini dapat memicu dalam meningkatnya resiko kanker. Kemudian daya tahan tubuh menurun. Kurangnya vitamin A dalam tubuh kita ini kita akan lebih rentan
sedang mudah terserang penyakit. Yang kemudian ada pula yang dampak yang lainnya dari kekurangan vitamin A, yaitu penyembuhan luka akan lebih. Saat tubuh mengalami kekurangan vitamin A, kulit akan juga kekurangan yang namanya kolagen, dan proses regenerasi pun berlambat sehingga menyebabkan luka akan lebih lama dan lebih sulit untuk disembuhkan. Kemudian data kekurangan vitamin A, yaitu sejak tahun 1970-an Indonesia itu sendiri sudah melakukan penanggulangan defisiensi vitamin A, yang dimana setiap pada bulan Agustus dan bulan Februari akan diadakan distribusi pembagian kapsul vitamin A, yang dimana kapsul vitamin A ini akan dibagikan setiap 6 bulan sekali, sehingga pada bulan Agustus dan bulan Februari itu dijuluki sebagai bulan vitamin A. Pada survei tahun 2007 dan 2011, secara nasional prevalensi defisiensi vitamin A pada anak sudah di bawah ambang batas, sehingga disebabkan cakupan distribusi kapsul vitamin A ini sudah sangat tinggi. Nggak tinggi juga sih, tapi sudah tinggi karena rata-ratanya sudah mencapai 87%. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan vitamin A. Apa sih yang terjadi ketika kita kelebihan vitamin A? Kelebihan vitamin A ini bisa berbahaya bagi tubuh. Salah beberapa dampaknya ketika kita kelebihan vitamin A, yang pertama kita lahir, kemudian kelainan hati, ada juga gangguan sistem saraf pusat, kemudian berkurangnya kepadatan mineral tulang yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Kemudian juga bahaya selanjutnya itu mengganggu metabolisme tulang, dan terakhir mengganggu peran vitamin D dalam penyerapan kalsium. Kemudian ada angka kecukupan vitamin A. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, nilai angka kecukupan gizi vitamin A harian bisa kita lihat bahwa anak usia 1-3 tahun itu dia membutuhkan vitamin A 400 mikrogram. Kemudian ada anak usia 4-6 tahun memerlukan 450 mikrogram vitamin A. Anak usia 7-9 tahun membutuhkan 500 mikrogram vitamin A. Ada juga remaja dan wanita dewasa, dia membutuhkan 600 mikrogram vitamin A. Kemudian pria dewasa 600-700 mikrogram vitamin A. Kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui, dia membutuhkan vitamin A sebanyak 900-950 vitamin A. Berikutnya yaitu upaya pencegahan ketika kita kekurangan vitamin A. Yang pertama kita bisa lakukan pencegahan yang bisa kita lakukan, kita memakan makanan gizi seimbang dan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, baik dari hewani maupun nabati. Seperti yang telah saya paparkan tadi, sumber hewani kita bisa peroleh dari udang, dari hati sapi, dari hati domba, dan lain-lain. Sedangkan nabati kita bisa memperolehnya dari sayuran seperti wortel, ubi jalar, paprika merah, brokoli, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mengonsumsi buah dan bisa mengonsumsi kapsul yang biasa setiap bulan Februari dan bulan Agustus dibagikan. Baiklah, demikian materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.